Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Diceritakan seorang peternak lebah bernama Adam Clay. Sarang lebah tersebut berada di sebelah rumah seorang wanita parubaya bernama Eloise Parker. Adam Clay berterima kasih kepada Eloise karena mengizinkannya tinggal di tanah milik Eloise. Di hari yang sama, ketika Eloise mengakses laptop miliknya, muncul sebuah pemberitahuan jika laptopnya terkena virus. Seperti wanita tua pada umumnya yang kurang pengalaman tentang teknologi, Eloise menghubungi nomor yang tertera. Mickey Garnett sebagai direktur mengangkat telepon itu. Eloise menyampaikan permasalahannya. Mickey meminta Eloise untuk menonaktifkan antivirus di laptopnya dan menggantikan dengan antivirus terbaru yang akan dikirimkan melalui link. Karena seluruh data ada di dalam laptop itu dan Eloise tidak ingin kehilangan datanya, maka dia menyetujui permintaan Mickey untuk membuka sebuah situs dan mendownload aplikasi tersebut. Mickey sekaligus memberikan contoh kepada para karyawannya. Setelah aplikasi itu terpasang di dalam laptop Eloise, mereka bisa melihat akun bank maupun asuransi yang dimiliki oleh Eloise, serta akun yang dikelola Eloise sebagai direktur sebuah yayasan badan amal yang memegang rekening berisi $2 juta. Mickey membuat skenario agar Eloise membuka akses ke rekening yayasan yang dipegangnya dan dia sengaja menyetor uang dengan alasan salah transfer. Eloise ingin mengembalikan uang tersebut. Dia sedikit ragu dan ingin menghubungi bank, tapi karena sedikit ancaman yang akan membuat Eloise kehilangan semua data, maka Eloise memasukkan kode utama yang biasa digunakan untuk transaksi, lalu mengembalikan uang tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, semua saldo yang ada di rekening yayasan menjadi 0. Eloise pun baru sadar jika dia menjadi korban penipuan. Ketika malam tiba, Adam pergi ke rumah Eloise untuk makan malam. Namun dia melihat sebuah pistol dan saat itu juga anak dari Eloise Parker bernama Verona datang ke sana dan mengira jika Adam yang membunuh ibunya. Eloise tewas dengan luka tembak di kepalanya. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, ada kemungkinan jika Eloise bunuh diri. Verona tentu tidak menerima fakta jika ibunya akan melakukan bunuh diri. Adam membiarkan polisi membawanya untuk diinterogasi. Verona melihat laptop milik ibunya dan melihat akun rekening yayasan. Hingga keesokan harinya, Adam kembali ke rumah dan dinyatakan tidak bersalah. Di pistol itu pun hanya terdapat sidik jari milik Nyonya Parker sehingga dia dinyatakan tewas karena bunuh diri. Karena perasaan bersalah telah menuduh Adam, maka Verona mengajaknya untuk berbicara. Verona adalah seorang FBI. Dia menceritakan tentang penipu yang mengambil semua uang yang ada di rekening Eloise. Verona juga pernah menyelidiki kasus penipuan ini selama 2 tahun, namun mereka tidak bisa menemukan siapa dalang tersebut. Walaupun tertangkap, penjahat itu bisa lolos dengan dalih para orang tua itu mengirimkan uang mereka secara sukarela kepada orang asing. Adam Clay sebelum menjadi peternak lebah, dia adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun. Dia meminta tolong kepada rekannya untuk mencari sebuah nama. Setelah menunggu, rekannya memberikan sebuah alamat. Adam pergi ke United Data Group dengan membawa jerigen untuk membakar gedung itu. Walaupun sudah dilarang masuk, tidak ada yang bisa menghentikan Adam sehingga dia bisa masuk ke tempat para penipu itu bekerja. Adam menuangkan bensin untuk membakar komputer di sana. Mickey memerintahkan para penjaga untuk menyeret Adam keluar, tapi tidak berhasil. Adam membuat sebuah mini bom. Jika ada calon korban yang menelpon, maka akan terjadi ledakan. Mickey menelpon pemilik rahasia United Group yang bernama Derek Danforth. Derek adalah CEO Danforth Enterprise. Mickey menyampaikan jika gedung perkantoran mereka dibakar oleh orang tak dikenal. Setelah berpikir, Derek meminta Mickey untuk mencari tahu identitas Adam, lalu memintanya membawa tukang pukul untuk menyerang Adam.
Mickey berhasil mendapatkan alamat berdasarkan data orang yang baru-baru ini ditipunya dan berkesimpulan jika Adam mengenal Eloise Parker. Tebakannya benar. Anak buah Mickey menghancurkan rumah lebah milik Adam. Adam yang tahu jika dia kedatangan tamu bersiap-siap di dalam gudangnya. Satu persatu anak buah Mickey sudah dibunuh oleh Adam, hingga menyisahkan Mickey yang ketakutan. Jarinya pun dipotong oleh Adam. Verona mendapati gudang milik ibunya terbakar dan ditemukan beberapa mayat pegawai United Group. Sedangkan Mickey masih sadar untuk menelpon Derek. Dia melaporkan kejadian yang terjadi dan Adam tiba-tiba datang lalu mengikat Mickey, kemudian melepaskan mobilnya hingga terjun ke sungai bersamaan dengan Mickey. Adam melanjutkan telepon itu untuk berbicara dengan Derek. Derek meminta bantuan kepada Direktur Danforth Enterprise. Derek baru jujur jika dia memiliki perusahaan untuk merampas uang para lansia. Wells dulunya bekerja sebagai Direktur CIA, namun dia melepaskan jabatan itu demi menjaga perusahaan ibu dari Derek. Dia mempertahankan nama baik perusahaan ibu Derek maupun Derek yang suka membuat kekacauan. Namun saat ini, peternak lebah yang mereka sebut dengan beekeeper bukanlah orang yang bisa mereka lawan. Verona dan Wiley yang mencoba melacak identitas Adam Clay tidak menemukan data apapun tentangnya. Wallace meminta bantuan Direktur CIA bernama Janet. Pemerintahan membuat agen rahasia yang diberi nama Beekeeper. Janet berusaha mencari identitas dari anggota Beekeeper tersebut, namun Adam Clay sudah dinyatakan pensiun sebagai agen. Atas permintaan Wallace, Janet memerintahkan beberapa Beekeeper yang masih aktif untuk membunuh Adam. Ketika Adam berada di pom bensin, seorang wanita berusaha untuk menyerangnya sesuai perintah. Dia menembak pom bensin secara brutal, yang berakhir dengan terbakarnya diri sendiri. Adam memotong jari wanita itu, lalu menghancurkan pom bensin. Janet memberitahu jika beekeeper lainnya tidak akan ikut campur dengan masalah Adam, sehingga Wallace harus mengurusnya sendiri. Sedangkan Adam pergi ke markas beekeeper. Dia bisa masuk dan mengakses tempat itu menggunakan sidik jari dari beekeeper wanita yang dibunuhnya. Dia mengambil beberapa data lalu senjata yang diperlukan. Setelah mendapat sebuah alamat di Boston, Adam pun pergi meninggalkan tempat itu menuju Nine Star United, salah satu cabang milik Derek. Wallace meminta bantuan kepada tim keamanan swasta yang dipimpin oleh Pettis untuk membunuh Adam. Tim keamanan swasta sudah berada di gedung Nine Star dan disusul beberapa pasukan FBI. FBI dilarang masuk oleh Pettis dan mereka menunggu di luar. Saat itu juga, Adam ingin masuk namun ditahan oleh FBI, jadi Adam harus melumpuhkan mereka semua. Hingga Adam berhasil menyusup sebagai salah satu karyawan di sana. Tidak lama dari itu, terjadilah baku tembak antara Pettis dan kawan-kawan untuk menyerang Adam. Setelah mengurus beberapa penjaga, Adam kembali kepada direktur di sana. Dia memukul lelaki itu sampai mau memberitahukan siapa identitas pemilik perusahaan. Lelaki itu menunjukkan sebuah foto yang ada di laptop miliknya. Tidak lama kemudian, Verona pun masuk ke ruangan itu, tapi Adam berhasil melarikan diri. Verona pun melihat laptop berisi foto yang ditunjukkan kepada Adam tadi. Di sana terpampang wajah Derek, anak dari Jessica Danforth. Wallace menyuruh Derek untuk meminta bantuan kepada ibunya karena Jessica adalah seorang presiden. Jessica memintanya untuk datang ke acara yang akan diadakan di rumah pantai pada akhir pekan. Akhirnya, Verona dan Wiley mengetahui jika Nine Star adalah milik Derek.
Bahkan perusahaan yang menjadi vendor di Departemen Intelijen dan Kehakiman adalah perusahaan Danforth Enterprise milik Jessica Danforth yang saat ini sudah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Bahkan uang kotor itu digunakan untuk membiayai kampanyenya diri sendiri. Mereka tahu jika target Adam selanjutnya adalah Derek Danforth, maka atasan Verona mengizinkan dirinya bertindak sesuka hati untuk menyelesaikan kasus ini. Hingga tibalah akhir pekan di rumah pantai Danforth. Verona dan Wiley sudah sampai di tempat itu. Wallace juga membawa seorang petarung untuk melawan Adam. Lazarus pernah membunuh salah satu beekeeper karena keberuntungan, namun dia harus kehilangan satu kakinya. Orang-orang yang tergabung dalam program beekeeper bukanlah orang dengan keahlian biasa. Sedangkan Adam sudah menyamar menjadi salah satu keamanan dengan menyusup ke bawah mobil lalu menggantikan salah satu orang petugas. Adam segera berganti dengan pakaian pesta dan dia masuk seperti tamu lainnya. Wakil Direktur FBI sudah memberitahukan masalah Derek kepada Jessica. Jessica pun tidak tahu tentang perusahaan teknologi yang bermasalah itu. Di luar, Verona melihat Adam sehingga pasukan FBI dan Lazarus mengejarnya. Adam pura-pura menyerahkan diri. Namun ketika Lazarus hendak menembaknya, ledakan sebuah mobil membuat perhatian orang-orang teralihkan. Jessica dan Derek terlibat perdebatan. Derek mengaku jika dia melakukan itu semua demi mendukung ibunya. Seharusnya Jessica kalah dalam pemilihan, tapi karena Derek menghasilkan banyak uang dengan menipu orang lain, maka Jessica bisa menang dengan uang itu. Tapi Jessica tidak akan membela anaknya. Dia akan mengatakan pada seluruh dunia walaupun harus kehilangan kedudukan. Sedangkan Adam sudah mendekat ke ruangan Derek. Lazarus yang masih bertahan berusaha untuk menyerang Adam. Walau pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Adam. Wallace masih berusaha untuk melindungi Jessica, tapi Adam tidak akan berhenti sebelum pembuat masalah itu dilenyapkan. Ketika Adam berhasil memasuki ruangan, Derek menyandra ibunya dan berniat untuk membunuh ibunya. Tapi Adam lebih dulu menembak Derek. Lalu Adam keluar dengan melompati jendela. Verona pun melepaskan Adam karena sudah membalaskan kematian ibunya dan para korban.